Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Ya pun. salam olahraga. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, terima kasih kita bisa kembali lagi bertemu dalam sebuah percakapan di dialog olahraga. Dan hari ini saya sangat istimewa karena saya diperkenankan ada di ruang kerja Ketua Harian KONI Provinsi Lampung, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Amal Shah Tarmizi. Nanti 1 jam ke depan kita akan membahas tentang KONI, persiapan PON yang saat ini menurut saya satu anomali luar biasa. KONI memberikan satu kontingen terbesar sepanjang sejarah olahraga di Lampung yang tentu ini menjadi satu kebanggaan sekaligus berat dalam sisi lain, yaitu mungkin soal biaya dan lain-lain. Tapi nanti kita secara rinci saya akan berbincang-bincang dengan Kanjeng Amal Shah di sini untuk menjelaskan kondisinya seperti apa saat ini. Baik, selamat malam Pak Ketua Harian, Pak Kahar aja ya yang ini ya. Pak Kahar, izin kita ini banyak betul sebetulnya akan kita bahas di soal KONI Provinsi Lampung. Pertama-tama, mungkin ini sering juga disampaikan di media bahwa kontingen terbesar kepengurusan kali ini, dan ini ketiban durian runtuh ya, ada sekitar 300 lebih cabur, maksud saya atlet yang akan ke PON, dan ini merupakan satu beban berat juga bagi KONI. Sedikit boleh diceritakan kondisi saat ini setelah semua cabur sudah dipastikan lolos. Apa saja yang terakhir lolos kan baru saja juga ada surat keterangan dari PB. Silahkan Kanjeng. Terima kasih Mas Don, selamat malam. Tapi pun, ya pun, seperti kita ketahui bersama, kita mengikuti babak kualifikasi PON ya. Itu sebanyak 63 cabur. Dan sampai akhir tahun yang lalu, setelah resmi ada surat keputusan dari PB-nya telah meloloskan 54 cabur. Ya. Dengan komposisi atlet 367 atlet. Dan yang mempersiapkannya pelatih 128 dan 54 manajer. Seperti tadi Mas Don sampaikan, ini termasuk komposisi yang luar biasa. Ya. Kalau dengan unsur-unsur pendukung lainnya, termasuk wartawan, tenaga kesehatan dan sebagainya, kemungkinan kita akan berangkat dengan kontingen jumlahnya sekitar 600. Paling besar sepanjang sejarah ya. Selama ini paling banyak 300. Seperti yang di Papua kemarin. Ya. Itu pun karena 30 lebih pasukan keamanan. Betul ya. Oh iya ya, karena atletnya sendiri cuma 147 karena situasi di Brimob ya. Jadi di balik kita berterima kasih atas prestasi cabur, 90% cabur yang ikut BK lolos. Dan ini membahagiakan kita semua. Ya. Tetapi di balik kebahagiaan itu tentunya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama tentunya lolos PON itu awal. Ya. Suksesnya nanti di PON. Ya. Untuk itu persiapkan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, banyaknya yang lolos PON mengakibatkan juga anggaran yang cukup besar. Membengkak ya. Kalau dilihat kemarin jumlahnya 2,5 kali lipat, idealnya 2,5 kali lipat anggarannya. Tapi kita ketahui bersama dengan situasi ekonomi saat ini, kita ya paling tidak disamakan dengan yang lalu, dengan catatan para cabur harus mengerti keterbatasan anggaran, sehingga juga ada batasan tentang pelaksanaan try-in try-out-nya, ada keterbatasan masalah perlengkapan latihan dan pertandingannya, dan juga ada keterbatasan masalah biaya training center-nya. Untuk atlet-atlet, sejak yang lolos PON, dinyatakan lolos PON oleh PB-nya sebelum September 2023, di bulan Oktober 2023 sudah melaksanakan training center. Hingga lebih kurang mereka sekarang sudah training center 5 bulan. Dan di bulan Mei, Juni, Juli nanti mereka akan tryout. Ya mudah-mudahan dengan keterbatasan yang ada,
tentunya bisa kita kalahkan dengan semangat juang yang tinggi, kita kalahkan dengan kreativitas, inovasi para pengurus cabur, karena saat ini untuk training center dan persiapan atlet semuanya kita serahkan ke cabur. Sehingga kami mengharapkan para cabur, baik ketua umum dan seluruh pengurus cabur, apalagi manajer dan pelatihnya bertanggung jawab untuk prestasi-prestasi atlet yang pada saatnya nanti puncaknya di PON untuk dipersembahkan ke masyarakat Lampung. Ya, dalam proses ini kita mengikuti dan ini ada satu perkembangan satu langkah maju yang baik, memberikan kepercayaan penuh pada cabur. Semua dana bantuan itu melalui rekening langsung, baik melalui langsung ke atlet, pelatih dan juga manajer serta caburnya langsung. Dan ini dari sambutan ketika Pertina kemarin, Kahar sangat menekankan jangan kecewakan KONI karena sudah membaca ini, dan pergunakan bantuan itu sebaik-baiknya. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan bahwa jangan mengecewakan KONI itu seperti apa misalnya? Sebenarnya di balik jangan mengecewakan KONI itu yang lebih prinsip lagi, jangan mengecewakan masyarakat Lampung. Cocok, ya. Karena bantuan hibah dari Pemprov Lampung ke KONI Provinsi Lampung itu sumbernya dari anggaran masyarakat. Jadi ya masyarakat Lampung pada umumnya hanya menuntut atletnya berprestasi. Bayarlah apa yang sudah diberikan masyarakat Lampung, tunjukkanlah dengan prestasi cabur. Sudah diberikan kepercayaan itu ya. Betul. Iya. Dan juga selain itu kami mengharapkan cabur punya kemampuan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai apa yang ketentuan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Ya. Ini bentuk dari ini kita masih berkisar pada persiapan KONI kan. Ini bentuk kehati-hatian juga dari KONI dan juga sampai detil beberapa kali diadakan BIMTEK soal administrasi. Nah, ini kan mencontoh dari yang lalu sudah terjadi sesuatu yang mungkin bukan karena sengaja atau tidak sengaja bagaimana, tetapi tetap ada kesalahan di sana. Nah, ke depan inginnya pengurus KONI sekarang ke depan memberikan, ini kan seperti membangun sistem untuk pengurus yang lain. Seperti apa keinginan dari? Jadi kita menginginkan bahwa organisasi cabur termasuk KONI tentunya menjadi organisasi olahraga yang profesional. Sehingga apa-apa yang didapat bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Dan juga seperti kita ketahui bahwa olahraga itu saat ini sudah mulai digandrungi masyarakat. Sehingga saya harapkan para pengurus cabur juga menggiatkan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, nonsen kalau mengatakan olahraga akan bisa berkembang dengan baik. Banyak hal-hal yang menggembirakan saat ini. Kita lihat sekarang di sekolah-sekolah sudah ada klub-klub olahraga. Orang tua sudah mau mengantarkan anaknya latihan renang, latihan karate, latihan silat, dan sudah mau mengorbankan materi juga, membayar uang untuk pelatihnya, membelikan perlengkapan latihannya, mengikuti kejuaraan dengan membayar. Sehingga pada saatnya nanti daya saing manusia Lampung ini apabila olahraganya unggul, tentunya akan terlihat oleh provinsi lain bahwa daya saing manusia di provinsi Lampung juga unggul gitu. Itu yang paling gampang terlihat gitu. Jadi kami harapkan termasuk pengurus KONI, pengurus cabur, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan ke depan bukan hanya sekedar partisipasi masyarakat, olahraga juga akan menjadi satu bisnis yang menjanjikan. Jadi kami juga mengharapkan unsur-unsur swasta jangan sungkan-sungkan membangun sarana olahraga. Banyak sarana-sarana olahraga yang multifungsi. Gitu.
Kalau nggak dipakai, mungkin gedung-gedung tidak dipakai untuk pesta, bisa dijadikan untuk latihan futsal atau latihan basket. Jadi desain desanya bisa di multiguna. Bela diri gitu ya? Bela diri, latihan bela diri, pasang matras, pasang ring tinju, dan sebagainya. Dan juga kita mendorong pemerintah kabupaten kota dan masuk provinsi Lampung selalu membuat prasarana umum yang bisa untuk seperti kita ketahui sekarang 2 lapangan di Pahoman dan di Pekor kalau hari libur tuh penuh ya. Kayak kecebong saya bilang kalau lagi jalan sehat ya, jalan muter ya. Dan juga sekarang hampir tiap minggu ada kejuaraan lari, run. Dan membayar ada 150.000 sampai 200.000. Mau mereka. Nah, jadi para stakeholder olahraga harus tangkap peluang ini. Omong kosong bisa memajukan cabang olahraganya kalau cabang olahraga itu tidak disenangi dan kurang disenangi atau kurang digemari oleh anak-anak muda kita. Kalau banyak yang menyenangi, banyak yang menggemari, akan muncul bibit-bibit unggul gitu. Bibit yang terbaik itu yang dipilih dari sekian banyak. Kalau dipilih hanya dari 1-2, bagaimana mau unggul ya bibitnya? Demikian. Padahal bahannya banyak ya? Bahannya banyak. Jadi kita mulai sosialisasikan. Yang paling gampang sosialisasinya melalui sarana pendidikan. Baik. Satu lagi sebelum nanti kita jedah ini untuk satu kondisi bahwa KONI sekarang banyak melakukan perbaikan-perbaikan di antaranya dengan membentuk monitoring monitoring dan evaluasi yang setiap ini perlu kerja keras karena ada 54 cabur. Kalau dulu hanya 20-an ya, 27 kalau nggak salah, 24 sampai 27 cabur, ini 54 dalam waktu yang sedemikian mepet. Nah, seperti apa mengatur teman-teman monitoring ini juga untuk bisa memberikan evaluasi kepada para pimpinan KONI untuk mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu? Jadi kita sudah membentuk tim monitoring dan evaluasi, ada sekitar 15 orang anggotanya. Tidak sampai 30-an ya? Tidak sampai. Itu sudah dicek, sudah dibagi tugas-tugasnya, dan kita monitor itu bisa kita panggil mereka ke KONI, pelatih dan manajernya, bisa kita datangin kognito, sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangan mereka TC, apa kesulitan-kesulitannya, apa yang bisa memacu mereka agar meningkatkan prestasi, sehingga peaks-nya nanti pada saat PON mereka akan menampilkan tampilan yang terbaik, sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Tentu KONI terus terang saat ini sangat kurang di sarana olahraga ya, terutama banyak beberapa yang akhirnya memakai sarana-sarana di luar. Dan ini juga yang mungkin diperhatikan KONI, sarana prasarana di Aceh dan Sumut itu banyak yang dari indoor dipindahkan ke outdoor seperti sepatu roda dan lain-lain. Untuk mengatasi ini bagaimana KONI juga memberi siasatnya lah kira-kira, karena cabur pasti apa-apa baliknya ke KONI gitu kan. Jadi artinya KONI juga harus punya jalan keluar ya, seperti gedung-gedung mana yang sudah bisa dilakukan untuk latihan dan lain-lain misalnya. Kita berikan keleluasaan masing-masing cabur supaya mereka juga komunikasi yang baik ke PB atau PP-nya, hingga mereka juga tahu. Mungkin dalam waktu dekat beberapa cabur kan akan survei lokasi, hingga mereka bisa menyesuaikan di mana tempat latihannya. Dan untuk latihan cabur juga kita nggak membatasi, bisa memanfaatkan sarana yang ada sekarang. Sarana yang ada, seperti misalnya kayak line dance menggunakan aulanya di SMA 2 atau di SMP 1. Begitu juga sepatu roda, begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memanfaatkan sarana-sarana olahraga yang tersedia, bukan hanya di Bandar Lampung. Seperti kita ketahui bahwa kriket latihannya TC-nya di Tubawa, Tulang Bawang Barat ya. Kalau angkat besi, angkat berat sudah pasti di Presewu. Hapkido Lampung Tengah, Judo di Metro. Jadi memang tersebar kita, walaupun sebagian besar terpusat di PKOR. Di Bandar Lampung. Nah, ke depan mungkin ini jadi PR KONI juga bahwa sarana juga perlu ditambah. Seperti apa pandangan Kahar tentang ini? Ya,
kita mendapat kabar yang menggembirakan dari Bapak Ketua Umum KONI yang juga Gubernur Lampung, Bapak Dr. Arinal Junaidi, bahwa akan segera dibangun sport center. Terletaknya di pintu masuk jalan tol. Ya, exit tol ya. Area exit tol di area seluas sekitar 170 hektar. Ya. Mudah-mudahan ini segera bisa terwujud. Ya. Mimpi kita untuk menjadi tuan rumah multi event PON akan bisa segera terwujud. Dan yang pasti kemarin pernah bincang-bincang dengan pengurus KONI Banten, kalaupun Lampung bersedia siap, dan ke depan memang ini baru pertama kali dicoba pelaksana kegiatan PON di 2 provinsi, Sumatera Utara dan Aceh. Nanti di 2028 informasinya NTB, NTT. Ya, kalau mungkin kita 2032 Banten Lampung. Malah sudah ada namanya itu, Pak. PON Selat Sunda atau PON Gunung Krakatau. Iya. Jadi bukan hanya menonjolkan provinsinya Lampung dan Banten, tapi yang membelahnya itu Selat Sunda atau Krakatau. Mendunia malah. PON Krakatau. Jadi mudah-mudahan itu segera terwujud. Karena kalau daerah kita melaksanakan multi event skala nasional, ini akan merubah segalanya. Merubah tabiatnya, kita akan lebih santun lagi masyarakat Lampung, karena sudah pernah menerima tamu. Karena yang kebanyakan itu kan daerah-daerah yang trisol itu kan tidak pernah datang tamu. Betul. Sehingga ya sifatnya ya agak kurang baik gitu. Saya pernah di Palembang, dulu bagaimana suasana Palembang sebelum PON 2004. Tapi kan sekarang sudah berubah, karena bukan hanya sekedar PON. Jadi kiblat juga kiblat pembinaan olahraga. Paling tidak untuk kiblat sarana olahraganya. Sarana olahraga, kan? 2011 bisa menjadi tuan rumah dengan Jakarta SEA Games. 2018 tuan rumah Asian Games. Kalau nanti suatu saat ada Olimpiade di Indonesia, bisa saja nanti ketemuan tempatnya Olimpiade di sana. Nah, meskipun secara prestasi masih bagusan Lampung. Masih bagusan Lampung. Kan yang sedikit lagi tentang saya tadi tertarik untuk menyinggung sedikit tuan rumah PON. Sudah ada niat seperti ini untuk 32 atau 36 misalnya? Sudah diajukan? Kalau ini belum tapi secara bincang-bincang dari Bapak Ketum sudah setuju. Dan untuk mencoba itu kami sudah mengajukan untuk jadi tuan rumah Porwil di 2027. Kita pertama Porwil 2003. 2003. Jadi sudah cukup lah, 24 tahun yang lalu. 24 tahun lalu. Tapi memang 2027 saya dengar juga Kepri sudah mengajukan. Jadi saingan kita Kepri. Mudah-mudahan dengan pengajuan rencana Porwil 2027 itu termasuk mendorong segeranya terwujudnya sport center di Provinsi Lampung. Mungkin itu yang jadi cantelan ya. Artinya karena membangun dengan biaya APBN itu kalau tidak ada event nasional juga akan agak sulit mengajukan itu. Barangkali seperti itu ya. Kita juga PKOR ini kan terwujud karena ada MTQ. MTQ 88 ya. Tahun 88 kan. Saya pas baru datang ke sini baru terbuka pakai PKOR dan ternyata sekarang luar biasa kemajuannya ya. Tapi sudah jadi artinya berniat untuk menjadi tuan rumah bersama Banten sudah mulai kembali dibicarakan. Pernah kita bicarakan yang lalu. Dan sudah kami laporkan juga ke Bapak Ketua Umum. Tapi yang pasti yang sudah diteken Pak Ketua Umum mengajukan ke KONI Pusat untuk tuan rumah Porwil 2027. Kita akan nanti kembali di sesi atau segmen yang kedua dengan bincang-bincang apa sih targetnya Provinsi Lampung ini di PON 2021 nanti di di Medan dan di Aceh Nanti kita akan bincang-bincang dari 54 cabang olahraga dan 367 367 itu luar biasa. Berapa sih yang ingin dicapai emasnya, berapa peraknya, dan berapa perunggunya? Kita akan sambung di segmen yang kedua berikut ini masih dengan Bapak Ketua Harian KONI Lampung, Pak Masah Tarmizi. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.
Kita seruput kopi dulu. Baik, kita kembali di Bincang Olahraga masih dengan Ketua Harian KONI Provinsi Lampung, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Amal Syah Tarmizi. Saat ini kita akan masuk pada inti dari pembicaraan kita ini, yaitu pembahasan soal PON. Karena PON ini tentu menjadi salah satu tujuan utama pengurus KONI ini diberikan satu nilai itu karena PON. Berapa prestasi yang bisa diambil di PON itu. Kanjeng, kita mau membedah sedikit. Tentu punya target-target khusus, yang ini target optimis, target pesimis, yang untuk perahian medali. Seperti apa dari 54 cabur ini? Jadi kami beserta tim ONEP telah melihat pelaksanaan kegiatan mereka training center, begitu juga udah bincang-bincang dengan cabur ya. Tapi kami tidak berbicara target optimis maupun pesimis. Oke. Kami selalu optimis. Ya. Tapi memang seperti kita ketahui dari 54 cabur yang berangkat, yang sangat berpeluang mendapat medali emas itu hanya 17 cabur. Sekitar itu ya? Sekitar 17. Sekitar 40% ya? Ya, sekitar 40%. Ya. Dan itu sudah cukup baik. Ya. Dan kami hitung-hitung ya sekitar 30 emas bisa kita raih. Pada saat PON Papua kita hanya dapat 14 medali emas. Kita masih berharap banyak dari senam. Ya. Dan juga ini ada kita kurang lebih target kita sekitar 4 emas itu. 4 emas ya. Senam ritmik ya, ritmik dan artistik ya. Senam ritmik dan artistik. Dari ritmik kita akan 3 emas itu. Kita harapkan Suci 2, Triwahyuni 1. Terus dari artistiknya masih ada Ade ya. Ade masih turun. Mudah-mudahan dia fix gitu ya. Karena dia sedikit cedera. Kita juga berharap banyak dengan olahraga baru yang kemarin di Papua eksibisi, yaitu kuras. Mungkin karena pelatnas kuras juga di Lampung, yang potensi mendapat medali emas itu sekitar 4 atau 5 medali emas. Ini pendatang baru ya? Ya, pendatang baru. Bukan hanya pendatang baru, olahraga baru itu. Baru juga ya? Dan kita juga atlet andalan kita yaitu angkat besi, angkat berat. Angkat besi paling tidak 2 emas, angkat berat 3 emas, dan juga Wira dari menembak bisa menyumbangkan 3 medali emas. Kita harapkan. Yang lain tinju, ada yang mengatakan bisa 2, tapi kita minimal saja 1. Yang baru ini muncul pada PON Papua tidak ada wakil, silat potensial. Pada saat kemarin babak kualifikasi dapat 1 emas, 3 perak dan 7 perunggu. Lolos 11 atlet ya. Kita ngobrol-ngobrol yang mereka optimis 1 emas. Karate kita pasti punya jago. Ari Saputra ya. Dari judo yang sekarang sudah jadi atlet andalan Indonesia, si Indah Permatasari itu kita bisa harapkan dapat. Begitu juga dari Hapkido, dari biliar, wusu, sambo, batu roda juga masih kita targetin 1 medali emas. Walaupun pengurusnya bilang bisa 4. Optimis ya. Optimis itu lebih bagus. Yang optimis justru cabornya. Nggak satu. Sibli bilang 4 emas itu kan. Dari esport ya, karena kemarin juga ada yang mewakili Indonesia kejuaraan Asia. Kita targetin cuma 1 medali, begitu juga para motor. Tapi beberapa cabur lainnya seperti terjun payung, ada atlet peraih medali emas pada PON Jabar, bergabung lagi, kembali lagi ke asalnya, Lampung. Ini bisa juga. Ya, walaupun kita nggak masukkan ke dalam. Nggak ditargetkan secara penuh ya. Begitu juga cabur-cabur yang lain. Jadi kita mengharapkan kejutan-kejutan dari cabur-cabur yang kemarin yang selama ini tidur saja nggak pernah lolos PON dan sekarang lolos PON ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kejutan gitu. Mudah-mudahan kesehatanan juga ya. Kesehatan juga untuk meraih medali emas. Saya selalu tekankan bahwa penghargaan masyarakat, penghargaan pemerintah, tergantung atlet, hasilnya atlet, prestasi atlet. Dan prestasi atlet yang paling terlihat itu adalah pada saat PON.
pendapat saya disampaikan Mas Don tadi bahwa keberhasilan KONI itu bisa dilihat salah satunya ya dari keberhasilan membimbing atletnya, membina atletnya pada saat PON. PON ya. Tapi untuk PON yang sekarang ini kita serahkan sepenuhnya ke cabur. Ke cabur, gitu ya. Kami cuman ya EO saja lah. Agar ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Tapi semua sepenuhnya yang menentukan atletnya, yang menentukan metode latihannya, yang menentukan di mana tryoutnya, yang mengajukan anggaran kebutuhan atlet apa, itu semuanya kami serahkan ke cabur. Ya? Ke cabur. Nah, kami juga tadi seperti di awal saya sampaikan ya harus segera membuat pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga sudah memberikan bimbingan teknis. Untuk membuatkan LPG, SPJ-nya. Kalaupun nanti masih kurang, bisa konsultasi ke KONI. Bisa dibuatin lah kalau memang pengurus cabur ada kesulitan. Karena kami juga menyadari sumber daya manusia yang ada di cabur itu masih administrasinya mungkin masih kurang. Masih kurang kalau tidak bisa dikatakan amburadul gitu. Tapi dengan pendidikan sekarang yang sudah ada BIMTEK, ada beberapa bimbingan dilakukan oleh KONI, mungkin juga lebih baik. Saya kembali kepada pentargetan ini dengan harapan dengan meraih 30 medali emas, itu posisinya di posisi berapa kan? Nah, kita lihat kalau nanti medali itu direbut dengan Provinsi Jawa dan tuan rumah maksimal, kita masuk di 10 besar. Masih lebih kalau 30. Iya. Kita masih bisa bisa 9 gitu depan. Dengan catatan Sumut, Aceh, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, 6 provinsi ini, 2 karena tuan rumah, jadi 4 karena ini mengambil medali yang sebanyak-banyaknya. Tuan rumah pasti. Tuan rumah pasti 2 kan. Ditambah lagi Jawa Barat, ya kan. Jawa Barat sudah teruji, jadi juara umum bukan di Kahiji ya. Juara Jabar Kahiji, tambah DKI, tambah dengan Jawa Timur. Walaupun agak ini tambah Jawa Tengah. Ada 4 tambah 2 provinsi, 6. Nah, sisa 6 ini ada 4 provinsi di dalam 10 besar. Ini rebutan itu. Dari Sabang sampai Merauke rebutannya. Kaltim terutama ya. Kaltim dari Kalimantannya. Dari Sulawesinya Sulawesi Selatan. Dari Sumatera ada Riau. Dari Sumateranya ada Riau. Dari ujung Jawanya ada Bali, ada NTB. Ya, Bali pasti ya. Bali. Ada Papua. Ada Papua. Nah, jadi ada sekitar 8 provinsi, Pak. Ditambah 6, ada 14 masuk Lampung. Mana yang selip aja ya? Mana yang selip. Jadi kalau jangan sempat kita kalau ngobrol dengan cabur, ya Pak, kalau bisa ketemu Jabar, ketemu Jawa Timurnya, ketemu DKI-nya dengan tuan rumah itu di final, Pak. Nah, jadi memang nanti akan undian-undian juga akan menentukan keberhasilan, kesuksesan atlet. Tapi yang ada sekarang siapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi dengan penambahan medali juga, dengan pertambahan 10 cabang olahraga yang baru dari cabur PON, ada dari Hapkido, triathlon, sambo, ini kan kuras yang masuk ke PON sekarang baru. Termasuk kita ada olahraga berkuda, tadi mungkin belum dihitung ya. Berkuda itu juga ada atlet internasionalnya yang di endurance. Mungkin itu juga bisa ditambahkan di apa namanya, di pencatatan target, barangkali itu masuk akal masih. Nah, olahraga-olahraga baru yang baru masuk ini kan juga membagi medali yang begitu banyak. Nah, kira-kira selain diambil bagian dari beberapa yang sangat optimis adalah kuras ya, ada 5, kemudian sambo 1 dan lain-lain. Mungkin ada penekanan di tempat lain yang mana? Misalnya penekanannya pada Hapkido yang sekarang punya apa namanya, ranking yang bagus sekali di nasional. Jadi memang semua cabur kita tekankan untuk bersiapan, berlatih yang sebaik-baiknya. Dan nanti juga Ketua Umum, Bapak Gubernur juga berjanji akan memberikan bonus. Dan jumlahnya nanti akan disampaikan oleh beliau. Tapi yang pasti tidak kurang daripada waktu dari kemarin ya. Tidak mungkin turun. Tidak mungkin turun. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pemerintah, masyarakat Lampung, masuk mungkin dari swasta, penghargaan dari swasta, dari BUMD, BUMN, itu tergantung prestasi atletnya. Betul. Sehingga ya mau tidak mau harus dengan keterbatasan yang ada mempersiapkan diri yang
mempersiapkan latihannya sebaik-baiknya agar mencapai prestasi yang maksimal. Masih banyak cabur-cabur lain yang belum saya sebutkan yang punya potensi. Tadi seperti Mas Don sampaikan, berkuda di endurance tuh, ini selalu latihan tuh di Sababalau itu. Ya 10 kilo dia orang berkuda terus bolak-balik tiap hari gitu kan. Baik daya tahan kudanya maupun daya tahan orangnya yang naik. Kan. Jadi ya mudah-mudahan ada kejutan-kejutan. Biar orang Lampung terkejut. Ternyata ada olahraga berkuda di Lampung. Malah mendapat medali emas gitu. Ada yang menarik kan yang dalam pencapaian target atau apa istilahnya peringkat. Bisa jadi Lampung pada PON ke-20 mendapatkan 14 medali emas, berada di peringkat 10. Ini mendapatkan 30 medali, tidak di peringkat 10. Kan bisa saja karena penyebaran medali itu sekarang sangat banyak. Ada penambahan sekitar kalau nggak salah 300-an medali. Yang tentunya akan diperebutkan banyak. Dan yang tadi kita berdoa mudah-mudahan tuan rumah yang rebutan banyak di sana. Artinya dengan provinsi lain kita tinggal bagaimana bargaining ngambil nomor-nomor yang terbaik di kita gitu. Ya, seperti tadi juga kan ada pertambahan cabur maupun pertambahan nomor. Sesuai informasi yang kami dapat, medali nomor yang dipertandingkan itu sampai 1030 medali emas. Padahal pada saat PON Papua hanya sekitar 600-an. Itu juga punya dampak dengan bertambahnya atlet kita yang 2 kali lipat. Karena medali emas yang diperebutkan juga hampir 2 kali lipat. Makanya kalau kita mau aman bertahan di 10 besar ya sekitar 30 lebih. 30 lebih ya. Itu ambang batasnya adalah 30 ya. Ambang batasnya 30. Tapi itu juga lihat tadi seperti Mas Don sampaikan, mudah-mudahan ini direbut sama tuan rumah dan provinsi yang memang jago-jago olahraga di Pulau Jawa. Nah, tinggal kita merata dengan kalau dari Riau, dari Sumatera itu masih ada provinsi Riau kadang-kadang Sumatera Barat juga bisa jadi kuda hitam. Dari NTB, dari Bali. Bali itu kuat loh di Bali selama ini 5 besar ya. Bali, NTB, Papua. Terus terutama dari Sulawesi Selatan, dan kelihatan juga sudah Sulawesi Tengah ini udah mulai nih muncul. Kalimantan Timur. Nah, jadi itulah provinsi-provinsi yang menjadi saingan provinsi Lampung. Apalagi kalau Kaltim dengan Riau udah berpengalaman sebagai tuan rumah. Jadi itu berat itu saingannya. Karena mereka juga secara pembinaan sangat konsan, misalnya berada di urutan 10 besar terus ya. Artinya sejak dia tuan rumah di Kalimantan Timur di PON 2008 sampai sekarang itu stabil. Yang agak labil adalah Sumatera Selatan. Yang ketika menjadi tuan rumah di peringkat keempat setelah keluar dari Palembang, waktu itu pengurusnya kan yang ada di sana kan, ada di 18, sedangkan Lampung pernah di 14. Nah, sekarang kalau kita melihat situasi ini dari daftar itu semuanya kan banyak olahraga perorangan. Bagaimana Lampung kemudian setelah ini mengevaluasi bagaimana memperkuat olahraga perorangan ataupun bela diri misalnya. Ya, kalau di awal memang kami sampaikan juga pada rapat pengurus KONI bahwa kita itu kuatnya di perorangan, fight, di bela diri perorangan. Ini yang kita selalu tekankan ke cabur-cabur seperti kuras, tinju, terus ada senam, ada silat dan sebagainya, karate, hapkido. Mudah-mudahan kalau kita juga sudah sarannya lengkap dan juga mulai tumbuh hobi masyarakat, sehingga pada saatnya nanti kita juga bisa berprestasi di tingkat nasional untuk olahraga permainan. Yang memang digemari, masyarakat kita sangat gemar. Di kampung-kampung itu ada klub-klub voli, klub-klub sepak bola, hampir setiap kampung gitu. Dan rutin mereka bermain, rutin mereka mengadakan kejuaraan walaupun tarkam. Tapi belum muncul bibit-bibit klub sepak bola. Ada 1-2 pemain di tingkat nasional yang memang awalnya berasal dari Lampung, tapi berkembangnya tidak di Lampung. Tidak di Lampung karena kompetisi di Lampung belum berjalan secara baik. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan tambahnya sarana prasarana olahraga,
akan menambah kegemaran masyarakat berolahraga, akhirnya akan muncul bibit-bibit olahraga. Ya, ya. Artinya dalam menyikapi, kita mesti jelaskan juga kepada masyarakat bahwa tidak berpatokannya hanya kepada ranking ya. Barangkali dengan 30 itu yang sudah kita capai itu sudah 2 kali lipat perayaan atau pencapaian di luar PON di Papua. Papua 14 kita kalau benar-benar bisa mencapai 30 adalah 2 kali lipat. Ini toh juga prestasi yang baik. Ketika nanti tetap aja berada di luar 10 besar kan ini bukan artinya jeblok begitu loh. Ini yang perlu disampaikan ke masyarakat bahwa pencapaian itu bukan sekedar ranking tapi naiknya medali juga seperti itu. Seperti apa yang ingin sampaikan? Setuju saya itu, Mas Don. Jadi perlu kita pencerahan ke masyarakat. Nah, kita juga melihat bahwa tadi saya sampaikan salah satu tolak ukur keberhasilan KONI itu pencapaian perolehan medali pada saat PON. Walaupun juga dihadapkan dengan urutan di ranking. Tapi bukan hanya sekedar PON saja, KONI juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Kami juga nanti direncanakan 2027 supaya bisa jadi tuan rumah 4-wheel. 2026 kami mendorong untuk dilaksanakannya Porprov, melaksanakan Porprov. Dan rencananya di 3 kabupaten nih, Pak. Ya, luar biasa. Ini hal baru lagi. Hal baru di Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nanti 2025 kami akan mendorong KONI-KONI kabupaten kota agar melaksanakan Porkot dan Porkap secara rutin. Paling tidak 2 tahun sekali. 2 tahun sebelum pelaksanaan PON. Nah, 1 tahun sebelum pelaksanaan Porprov. Tapi juga kami akan mensosialisasikan ke para Pemprov, jangan paksakan agar ikut Porprov kalau memang belum siap sumber daya manusianya. Belum siap atletnya. Nah, yang ini saya potong dulu. Ini kita bahas seluruhnya nanti di Porprov itu di segmen yang ketiga kan. Ini menarik sekali karena ada pernyataan yang kemarin saya rekam, saya catat dan itu akan kita bahas yang di project ya. Kita pembicaraan selanjutnya Mas. Kita akan jeda sejenak untuk membahas tadi ada yang sudah disinggung sedikit tapi biar nanti lebih lengkap di segmen yang ketiga seperti apa nanti pembahasan tentang Porprov di 3 kabupaten ini menarik juga dan apa yang tidak boleh dilakukan di Porprov 3 daerah ini yang sudah diputuskan oleh KONI. Tetap di Mitra TV, kita akan ketemu lagi di sesi yang ketiga. Baik, kita kembali di Dialog Olahraga masih dengan Ketua Harian KONI Provinsi Lampung, Bapak Amal Tarmizi. Tadi satu penjelasan yang saya cut dulu karena ini akan kita bahas habis di segmen yang terakhir. Kanjeng, ini masalah Porprov. Kemarin juga sudah disampaikan di beberapa kesempatan ketika memberikan sambutan di tinju, di sepak bola itu disinggung bahwa sekarang seluruh cabur tadi sedikit jangan memaksakan diri ikut Porprov kalau nggak mampu. Jangan mencoba bagi-bagi atlet. Ini seperti apa nih? Ya, ini menarik nih. Jadi kita atur saja bahwa Porprov ini adalah Pekan Olahraga Provinsi. Tentunya mengacu pada Pekan Olahraga Nasional. Sesuai aturan, 1/2+1 provinsi itu memiliki pemprovnya. Jadi di Porprov pun harus punya
1/2+1 kabupaten kota harus punya pengcap. Pengcap ya. Bukan hanya pengcapnya, juga punya atletnya. Ya. Bukan punya atletnya saja, tapi memang punya klub. Ya. Gitu loh. Yang merata ya? Yang merata. Untuk itu kami harapkan rencana Porprov di tahun 2026 masih ada waktu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun setengah, karena rencana kami sekitar November Desember 2026. Akhir tahun ya? Akhir tahun. Ya. Untuk itu segera, saya udah dengar beberapa Pemprov sekarang mulai sosialisasi. Ya. Tapi bukan hanya sekedar sosialisasi bentuk pengurus. Ya. Kirim itu pelatih-pelatihnya. Ya. Mulai dekati sekolah-sekolah. Yang paling gampang itu kan untuk gampang digemari oleh anak-anak itu kan di sekolah. Ya. Gitu loh. Ya. Seperti sekarang di tiap-tiap sekolah ada apa istilahnya tuh kalau ekstrakurikuler silat, ekstrakurikuler karate, basket dan sebagainya. Nah, cabur yang lain silakan. Bukan hanya di sekolah, ke pondok-pondok pesantren juga boleh. Ini kan sekarang panahan masuk pesantren, kuda sekarang sudah ada yang masuk pesantren. Nah, sehingga makin digemari. Tapi kalau di kabupaten itu, ya olahraga tersebut jangankan mau digemari, dikenal saja tidak. Jangan dipaksakan ikut. Nggak perlu kita sampai 30 cabur atau apalagi 40 cabur Porprov. Tapi sedangkan cuma ngocok-ngocok di sini saja. Makanya ke depan ya saya menginginkan seperti kalau di PON itu harus EKTP provinsi bersangkutan. Dan perpindahan atlet harus beres 2 tahun sebelum. Artinya sekarang ini harus sudah ada ya? Iya. Sudah ada keputusan itu ya? Harus ada. Makanya kami sudah membentuk panitia persiapannya. Iya. Jadi nanti kalau ada perpindahan boleh saja. Iya. Mau pindah dari Bandar Lampung ke Waikanan, bukan tidak boleh. Atau kemana. Tapi ya harus selesai perpindahan itu pada bulan Oktober, November 2024. Iya. Silakan sekarang Prof ngaturnya gitu loh. Tambah lagi kita juga mengikuti aturan PON bahwa tuan rumah siap mempertandingkan cabur itu. Kalau tuan rumahnya nggak siap, ya nggak batal. SEA Games, Asian Games juga begitu, termasuk nomornya. Betul. Iya kan? Kalau tuan rumahnya bilang oke, pertandingan misalnya olahraga cabur A, tapi nomornya cuma 5 aja. Ikut bukan. Kalau Pemprov hanya sebagai technical delegate. TD ya? TD saja. Nah, supaya itu sudah sesuai dengan aturan mainnya. Tambah lagi mungkin kepala wasitnya, kepala dewan gurunya, jurinya, boleh 1, 2. Tapi harus kita optimalkan sumber daya manusia olahraga dari kabupaten setempat. Tuan rumah lah ya? Tuan rumah, sehingga kos kita nggak terlalu besar. Betul. Nah, ini yang sering saya bicarakan seperti tadi Mas Don sampaikan, supaya benar-benar kemampuan itu merata. Malahan sebelum pelaksanaan Porprov, kita mengharapkan ada pekan olahraga kabupaten. Porkap ya. Pekan olahraga kota untuk Bandar Lampung dan Metro. Siapa pelaksananya? Siapa pesertanya? Itu ada KOK. Koordinator olahraga kecamatan. Makanya setiap saya ke kabupaten kota ketemu ketua KON, saya sampaikan segera bentuk KOK di sini. Saya bilang. KOK-nya ya. KOK-nya. Data ada olahraga apa di kecamatan tersebut. Untuk bisa menggali dari bawah. Kalau cuma ada sepak bola, bola voli, mungkin ada sedikit atletik, itu saja yang dilombakan di Porkop. Tapi nanti kalau cuma ada itu saja, tapi tidak ada pembinaan yang lain, tiba-tiba ada muncul cabur ikut Porprov, kan aneh. Benar kan? Apalagi pengkrapnya nggak ada ya? Nah, pengkrapnya nggak ada, gitu kan? Nah, ini harus jiwa besar para pengurus provinsi, supaya nggak timbul hal-hal yang kurang baik di kemudian hari. Lalu ada satu lagi yang menarik bahwa selama ini entah kesalahan persepsi atau menyikapi bahwa Porprov itu pesta olahraga atlet Lampung. Jadi persepsinya adalah atlet itu harus berpesta semua, sehingga nomornya melebihi target. Ada yang nomornya sampai 90 nomor, padahal kalau di PON nomor-nomor bela diri itu paling banyak hanya sekitar
14 sampai 20. 14 ya, 20 lah, 24 lah seperti itu. Hanya atletik yang mungkin bisa 41, renang bisa 40. Ini kan, dan usianya usia tertentu, bukan usia kadet misalnya atau usia kecil. Seperti apa kalau nanti di Porprov ke depan ini? Nah, jadi Porprov ini adalah persiapan KONI provinsi, Ya. persiapan Pemprov sebagai sarana seleksi para atlet untuk disiapkan di tingkat nasional. Ya. Dalam hal ini adalah PON. Ya. Jadi kita mengacu ke sana. Ya. Sepakat saya bahwa Porprov ini merupakan pesta insan olahraga. Ya. Tapi jangan lupakan prestasi yang ingin dicapai. Ya, betul. Tapi kalau kita sampai melupakan prestasi, bukan di Porprov tempatnya. Ya. Maksudnya begini, wah supaya rame kita adakan kejuaraan tingkat kadet. Seperti selama ini Iya. kita terus terang aja seperti itu kan? Ada kadet, ada kejuaraan junior. Iya. Ya nggak bisa. Karena kita mau melihat indikator keberhasilan olahraga satu kabupaten dan kota. Selama pembinaan ini. Nah, kan? Iya. itu kita lihat dari hasil prestasi olahraga. Betul. Kalau pembinaan junior dan sebagainya, ada tempatnya. Iya, iya, iya. Kejuaraan-kejuaraan daerah Ya. dan sebagainya gitu. Single event lah misalnya. Single event gitu ya. Iya. Atau kalaupun pada sesi nanti ada multi event junior juga nggak ada masalah. Silakan Kalau aja, ada sama aja. silakan aja. Porprov junior misalnya. Porprov junior ya. Tapi kalau selama ini kan PON tidak ada. Iya, 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 iya. Gitu loh. Nah, ini yang kita harus kasih sampaikan ke para insan olahraga di Lampung kesadarannya. Ya, ini juga Terutama berat. para pengurus Pemprov itu. Pengurus Pemprov, biasanya ngotot pengurus Pemprov. Iya. Bagi-bagi atlet mulai yang dari junior. Ya. Nah, kan kita sekarang ngacunya kan multi event. Paling tinggi itu namanya Olimpiade, turun Asian Games, turun ke SEA Games, Games. turun ke PON, turun ke Porprov. Iya. Ini harus ada keseimbangan. Iya. Kita pengen lihat sekarang atlet yang kita siapin menuju PON itu ada berapa sih yang pernah berhasil dari medali PON, dari medali Porprov? Porprov, ya. Benar nggak? Nanti kalau kita tarik lagi ke bawah dari usia, siap yang dapat berangkat ke PON mewakili Lampung pada saat tahapan berprestasi, itu lolosan dari O2SN ada nggak? Lolosan Popnas ada nggak? Iya. Bapopsi, lolosan dari sekolah menengah olahraga ada nggak? Dari Pomnas ada nggak? Nah, ada dari Pomnas ada nggak? Bila perlu ada nggak dari Simo PWI? Misalnya ya. Nah, jadi itu hasil cerminan pembinaan. Iya, iya, iya. Tapi jangan langsung dirancukan. Nanti ada kita kena pesta, semua dimasukin. Ya jangan di Porprov namanya, Pekan Olahraga Provinsi kok. Iya. Jangan di Porprov, silakan aja. Mungkin di acara 17-an, mau adakan apa kejuaraan daerah, atau bikin apa open cabur tertentu, open dengan kelompok umur, silakan. Kita akan dorong juga itu, gitu. Tapi jangan di Porprov. Ya, ya, ya. Itu ada batasan seperti itu. Ya. Ada implikasi yang timbul dari sana ketika mendapatkan bonus, ternyata belakangan banyak daerah yang nggak mau ngasih bonus karena itu bukan marga mereka. Nah itu kemarin banyak yang komplain ke saya, menyampaikan ke saya. Oke. Ketika Porprov di tahun 2022 ya. Desember, hampir 1.000 medali emas yang diperbutkan itu kalau nggak salah kan. Iya. Malah ada cabur yang lebih besar dari PON. junior kadet, artinya punya dampak. Iya. Ketika dicek, ketika memaksa meminta demo-demo bonus ke kepala daerah, ketika dicek ternyata bukan warganya. Iya. Nah sudah sekarang ya kita adakan Porprov ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku aja ke depan. Gitu loh. Ini perlu jiwa besar masing-masing Pemprov ini. Yeah. Tapi toh tetap ada jalan keluar ketika dia mau mempertandingkan yang kecil-kecil boleh pakai single event kan? Oh iya. Seperti itu. Kan ada jalan keluarnya, diberikan jalan keluar seperti itu. Sama aja pesta olahraga juga. Betul. Jadi gitu. silakan mereka mungkin nanti ada event kayak sekarang kan beberapa kegiatan Piala Gubernur. Iya, betul. Itu karate open kelompok umur. Ada renang. Besok nih tanggal 1-2 Februari ini ada kejuaraan renang kelompok umur nih. Iya. Piala Gubernur di Stadion Pahoman. Iya, open. betul. Nah itu silakan. Untuk prestasi-prestasi mereka. Tapi kalau pada saat nanti kejuaraan apa itu Porprov yang memang sudah
Tidak bicara lagi kelompok umur, tidak bicara junior, tidak bicara kadet, tidak. Kita hanya berbicara prestasi. Prestasi dan menuju PON. Menuju PON. Ya soal tiba-tiba ada yang berprestasi umur di 12 tahun, 14 tahun, hebat luar biasa. Tapi di kelas prestasi bukan di kelas kelompok umur. Terutama kayak atletik, kayak renang kan banyak. Tiba-tiba bibit unggul di senam. Oh, dijangankan untuk peserta PON. Peserta PON, Olimpiade aja ada anak yang usia 14 tahun, pemain skateboard yang itu juara Olimpiade umurnya baru 12 tahun. Karena itu bakat luar biasa. Bakat luar biasa. Demikian ya. Nah, kita lihat terakhir nih mungkin untuk closing statementnya secara umum untuk persiapan PON, Porprov dan lain-lain untuk disampaikan kepada teman-teman cabur dan masyarakat, silakan. Baik rekan-rekan para pengurus cabur, rekan-rekan pengurus KONI Kabupaten Kota, rekan-rekan pengurus olahraga fungsional, serta seluruh insan olahraga Provinsi Lampung, mari kita tingkatkan gairah olahraga, kita tingkatkan partisipasi masyarakat, mari kita tumbuh kembangkan agar cabur-cabur makin digemari, makin disenangi oleh masyarakat Provinsi Lampung, sehingga kita akan muncul bibit-bibit muda yang akan membawa prestasi Provinsi Lampung yang lebih baik lagi. Kita siapkan, jangan bosan-bosan cabur berkomunikasi dengan unsur-unsur di lingkungannya, dengan pendidikan, dengan sekolah, dengan kantor, supaya bisa tumbuh klub-klub olahraga apapun saja, sehingga pada saatnya nanti daya saing masyarakat Provinsi Lampung akan meningkat dibandingkan provinsi lain, tingkat kesehatan kita juga akan lebih sehat. Mudah-mudahan ini bisa kita capai untuk mewujudkan Provinsi Lampung berjaya. Terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa 1 jam ini penuh dengan kejutan yang mungkin belum pernah Anda dengar di keterangan-keterangan dari Ketua Harian KONI, terutama mengenai Porprov dan beberapa target yang disampaikan untuk PON dan Porprov ya. Tentunya menjadi satu catatan bahwa membina olahraga adalah membina komitmen, karena komitmen olahraga ini hanya orang gila yang berani berkomitmen dengan olahraga. Tidak ada pembina olahraga yang untung, tidak ada pembina olahraga yang sampai menangguk keuntungan luar biasa, karena ini komitmen dari hati. Tentu kita sama-sama mari seperti imbauan dari Ketua Harian KONI tadi, agar olahraga dicintai masyarakat, maka kita juga harus memberikan sosialisasi yang tepat dan baik kepada masyarakat tentang olahraga tersebut. Menyambut beberapa event besar Pekan Olahraga Nasional di 2024, tentunya kami berharap semua komponen bersatu padu untuk bisa meningkatkan prestasi sesuai dengan target masing-masing. Belum tentu kita punya power yang besar pun berhasil, tetapi kalau kita usahakan untuk berhasil, mudah-mudahan berhasil. Itu dia yang kita bisa sampaikan di saat ini. Optimisme terus harus kita jaga bersama untuk mendongkrak olahraga seperti harapan kita semua, Lampung tetap berjaya. Saya Don Peci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.